Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah pernah meminta Umar bin Khattab dan kemudian sahabat, di antaranya sahabat-sahabat yang 10 itu. Kata Rasulullah kepada para sahabat, kalian pergi haji, doakan aku di hadapan Ka'bah. Lalu kata para sahabat, engkau yang harus mendoakan kami ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu boleh meminta doa, aku boleh meminta doa. Dan minta doakan kamu dirimu kepada saudaramu, karena kamu tidak tahu dari lidah siapa doa itu akan dikabulkan. Ya, Rasulullah pun minta didoakan kepada para sahabat. Nah, apalagi kita minta didoakan kepada orang lain. Saya setiap ketemu dengan Buya saya di Air Tiris, almarhum Hamaluddin baru saja meninggal dunia, saya katakan, Buya doakan aku, saya mau ujian doktor 2 hari lagi, mudah-mudahan sukses. Nah, saya minta tolong doa dengan beliau dan berhasil, insya Allah lulus. Secara rohani kita lebih tenang dan pemikiran kita lebih konsentrasi, dan Buya itu mendoakannya. Kemudian ketika saya akan menjadi anggota DPR RI tahun 2004, saya datang juga minta didoakan. Sudah hampir-hampir tembus, tapi ada kekurangannya sedikit. Maka anggota DPR RI untuk sementara dipending dulu, mungkin dilanjutkan 5 tahun berikutnya. Nah, kita tinggalkan itu semua, kita kembali kepada kajian yang kita inginkan sekarang ini, masalah akhirat. Jangan hanya masalah duniawi saja yang kita pikirkan. Ya, kita bagaimana mendengar kalau sahabat kita minta tolong doakan aku ya, doakan aku ya, kepada Pak Guru, Ustaz, tolong doakan Ambo yo, Buya, tolong doakan saya, Pak D, tolong doakan kulo yo, kulo arep lunga yang sedulur lunga yang rumah yang mulih yang omah, nah macam-macam. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita boleh juga minta tolong doakan, atau kita sakit minta tolong doakan di samping kita berdoa sendiri. Masya Allah. Tapi ada pendapat belakangan ini katanya tidak boleh minta doakan kepada orang yang saleh. Nah, itu tawassul namanya katanya. Minta doakan kepada orang yang saleh. Masya Allah, boleh kita minta doakan kepada orang lain untuk keselamatan diri kita. Mana tahu dari lidahnya itu diterima doa oleh Allah Subhanahu wa taala lebih cepat dibandingkan dengan diri kita sendiri. Kondisi-kondisi yang berat, yang bermanfaat buat kaum muslimin, seperti istisqa. Ya, semua sahabat. Kemudian setelah wafatnya Nabi, nggak ada juga orang datang kepada sahabat untuk minta, kecuali tadi istisqa, minta hujan. Kalau tidak mau dikatakan berdusta, ya apa namanya ini? Tidak tahu, tetapi sok tahu. Nah, jangan berdusta, tidak boleh, apalagi para ustaz. Dalam hadis Nabi dikatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun la tutaqul ma'isyata fihim illa bil ma'siyat hatta yukazzibar rajulu wa yahlif. Akan datang suatu masa nanti manusia bangga berbuat maksiat, senang hatinya, belum dia puas sebelum dia melakukan perbuatan maksiat. Di saat itulah manusia tak segan-segannya berdusta. Nah, jangan berdusta, pemimpin, para ustadz, apalagi ulama, jangan sampai ada yang dusta. Guru-guru, jangan sampai berdusta demi membentengi nama baik. Kita lakukan dusta, tidak boleh, kecuali spionase di medan perang. Tapi kalau kita sehari-hari ini tidak boleh berdusta. Itu ciri orang munafik. Idza haddatsa kazzaba. Ciri-ciri orang munafik itu yang paling topnya, apabila dia berbicara selalu dusta. Jangan berdusta. Allahu Akbar. Kalau memang bahasa berdusta, ya sejauh ini tidak baik dikatakan berdusta. Dia tidak tahu tapi sok tahu sehingga menjawab terhadap jamaahnya sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du.
Sahabat-sahabat Aswaja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya, dan Ustaz. seluruh subscriber Afandi Channel Ya, apa dimanapun di channel? berada, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua. Tentunya kita diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Allahumma amin. Amin. Kali ini saya akan membongkar kebohongan Ustadz Yazid Jawas, Nah, di mana beliau ini ditanya oleh jamaahnya tentang meminta doa terhadap orang lain. Masya Jadi Allah. misalnya terhadap orang soleh kita meminta doa terhadap kiai, terhadap ulama. Maka Yazid Jawas dengan tegas mengatakan ini tidak boleh, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Dan Masya. tidak ada sahabat yang meminta doa sepeninggal Nabi terhadap sahabat untuk mendoakan dirinya. Nah, itu dia. Katanya tak boleh sahabat, tak pernah datang kepada Rasulullah untuk mendoakan dirinya. Padahal Rasulullah selalu mengajarkan doa, selalu mendoakan para sahabatnya. Nah, itulah diantaranya diajarkan doa oleh Rasulullah. Allahumma faqih fiddin, ya Allah berilah aku pemahaman yang dalam tentang agama, wa 'allimna ta'wil, dan berikanlah kami ilmu agama dan berikan kami kemampuan memberikan tafsir, memberikan analisis, memberikan keputusan, natijahnya bagaimana, muqaddimah kubronya bagaimana, muqaddimah sughronya bagaimana, natijahnya bagaimana. Berikan kami kemampuan untuk membuat natijah yang benar. Muqaddimah kubro, muqaddimah sughro yang benar melahirkan natijah, kesimpulan yang benar. Kalau yang merupakan premis mayornya salah, premis minornya salah, ya natijahnya salah juga. Premis mayornya salah, premis minornya salah, ya salah juga. Kalau dua-duanya salah, akan ujungnya natijahnya salah juga. Jadi premis mayornya dengan premis minornya harus shadiq, harus benar, natijahnya benar. Masya Allah, itulah ilmu logika yang digunakan untuk memahami bahasa-bahasa yang digunakan dalam istilah-istilah yang ilmiah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, kita dengarkan Ustaz Afandi ini, dia adalah anggota dari ilmuwan-ilmuwan di Jawa yang membahas tentang agama secara dalam dan sangat banyak membaca kitab-kitab kuning karena beliau memang guru dari pesantren. Nah, kita dengarkan. Silakan Ustaz Afandi. Kecuali dalam hal-hal yang penting yang menyangkut maslahah umat Islam, misalnya istisqa, atau memang ada dalil khusus seperti Sayyidina Umar meminta doa terhadap Uwais Al-Qarni karena memang ada perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu tidak boleh. Tidak ada sahabat pun yang meminta terhadap sahabat yang lain untuk meminta doa. Nah, ini sebagaimana biasa, Ustadz Wahabi jika tidak tahu langsung memvonis tidak ada dalilnya, langsung begitu. Andaikan dia mengatakan kami tidak tahu, ini tidak akan mengurangi derajat kalian sebenarnya. Kalau Anda mengatakan tidak tahu, katakan tidak tahu saja. Baik, saya sekarang akan membahasnya dari pendapat ulama Saudi Arabia, yaitu pendapatnya Sholeh Al-Munajjid dan juga pendapat Ibnu Baz. Karena biasanya teman-teman Wahabi itu menyuruh orang-orang Aswaja untuk belajar ke orang-orang atau ulama-ulama Saudi, syekh-syekh Saudi Arabia. Baik,
Sekarang saya akan membongkar kebohongan Yazid Jawas, atau kalau tidak bohong ya ketidaktahuan Yazid Jawas dengan fatwanya Syekh Shaleh Al-Munajjid dan juga Al-Imam Ibnu Baz. Baik, mari kita mulai. Sekarang ada Quran hafalan udah itu dicetaknya jadi 30 juz, jadi bisa rusak. Nggak ada lagi alasan itu. Ini yang pertama dari fatwanya Al-Imam Ibnu Baz. Ini ulama mereka semua yang akan saya buat bantahan terhadap Syekh Ustadz Yazid Jawas. Hukum thalabid du'a minas sholihin, hukum meminta doa terhadap orang yang soleh. Nah, soal. Ini soalnya, ini suaranya ndak usah diputar ya, biar tidak terlalu panjang. Pertanyaannya, hal yajuzu lil insan ayat luba minas sholihin ayat wala. Apakah boleh kita sebagai orang Islam ini meminta doa terhadap orang-orang yang soleh untuk memintakan doa, minta doa terhadap mereka agar mendoakan kita? Idza kana yajuzu, jika boleh, kata si penanya, fa inni atlub min fadilatikum wal hadirin bidu'a li ya yusahhilallahu alayya hibdal Quran. Jika boleh, maka saya akan minta doa terhadap jenengan Syekh dan juga orang-orang yang hadir di sini untuk mendoakan saya agar saya dimudahkan untuk menghafalkan Al-Quran dan wa ayyuhimani fiddin, sebagai saya menjadi orang yang faqih fiddin, wa yarzuqani ta'wil wa yanfa'ana bi al-muslimin ma'as shalah wal ikhlas fil qawli wal amal. Qulu amin. Nah, jawaban Ibnu Baz langsung amin, langsung mengamini permintaan dari orang tersebut. Aslahakallah, semoga Allah menjadikan kamu orang yang soleh, memperbaiki diri Anda. Wa yassara amroka, mempermudah urusan kamu. Wa razaqaka hifdzal Qur'anil Karim, dan Anda diberi rizki untuk menghafalkan Al-Quran wal amal bih, dan mengamalkan Al-Quran. Wa hadana wa iyyaka wasairal muslimin siratahul mustaqim, dan Allah memberikan petunjuk, semoga Allah ya memberikan petunjuk terhadap kita, terhadap kami semua ini, dan termasuk terhadap Anda wasairal muslimin, dan semua orang-orang Islam, siratahul mustaqim, terhadap jalannya Allah yang mustaqim, yang lurus. Wala ba'sa, tidak apa-apa ya meminta doa terhadap orang yang soleh, tidak apa-apa. Ya juzu, boleh lil muslim ayyakula li akhihi, orang muslim boleh berkata terhadap saudaranya, terhadap temannya, ud'ullaha li akhi, tolong doakan kami wahai saudaraku, wahai temanku. Ud'ullah ayyahdiyani, doakan kami semoga Allah memberikan petunjuk kepada kami. Ud'ullah ayyaghfirali, doakan kami semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami. La ba'sa, tidak apa-apa. Hada la haraja fi, ini tidak berdosa. Asalkan katanya di sini tidak berdoa terhadap orang yang mati. Karena keyakinan orang Wahabiyah, kita kalau tawassul terhadap orang yang meninggal dunia itu dianggap sebagai perbuatan yang syirik. Tapi mintalah doa al-ahya terhadap orang-orang yang masih hidup. Ya, jadi saya tidak akan membahas tawassul terhadap orang yang mati sekarang, tapi pernyataan dari Syekh Yazid Jawas itu adalah meminta doa terhadap orang yang soleh kan. Yaqulu lil hayyi ya akhi ud'ullah li, wahai temanku. Asalkan katakan terhadap orang yang hidup ya, lil hayyi ya akhi, wahai temanku, wahai saudaraku, ud'ullah li, doakan kami terhadap Allah. Ya akhi, wahai saudaraku, wahai temanku, ud'ullah li, tolong doakan kami. Nah, tolong doakan kami. Jadi makanya itu kita berdoa, Allahumma firil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Mohon ampunkan dosa kami, saudara-saudara kami yang hidup ataupun yang sudah mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.